Adil dan bijaksana dalam permainan catur adalah prinsip penting. Pemerintah, hakim, dan rakyat Indonesia harus menerapkan prinsip ini. Jangan curang dalam masalah ini. Sejak tahun 2016, Anda telah melangkah. Ingat, tidak ada permainan catur dengan dua langkah sekaligus. Pertandingan yang adil dan bijaksana adalah dengan netral pada posisi awal. Maka katakan kematian Vina dan sengketa Tanah Dago. Maka waktunya pihak lain membuktikan sebab kematian Vina dan sengketa Tanah Dago. Apa penyebabnya? Beri kesempatan semua pihak untuk adil dan bijaksana. Kita punya hak untuk menyatakan bukan pembunuhan Vina atau gugatan Muller bersaudara di Dago. Sani, tapi kecelakaan atau lainnya dan juga kasus Dago adalah kolusi saling gugat di Dago. Sudah 8 tahun ini, maka jangan katakan pembunuhan Vina dan gugatan Muller. Pembunuhan dan kematian adalah hal yang berbeda. Sengketa Dago dan gugatan Muller adalah hal yang berbeda. Bukankah sejak tahun 2016 sudah ada yang melangkah? Kematian adalah kondisi, sedangkan pembunuhan dan gugatan adalah penyebab. Jangan katakan penyebab sebagai kondisi yang netral. Posisi netral adalah kondisi awal, yaitu kematian Vina atau sengketa lahan Dago. Ya, dalam sengketa lahan Dago, kematian Vina adalah kondisi. Gugatan Muller adalah penyebab. Adil dan bijaksana adalah memberi kesempatan semua pihak membuktikan penyebabnya. Silakan pihak-pihak membuktikan kecelakaan Vina sebagai penyebab. Kolusi saling gugat adalah penyebab, bukan gugatan. Sudah 8 tahun pihak pendukung pembunuhan Vina dan gugatan Muller, waktunya kita membuktikan suatu kasus secara adil dan bijaksana. Always, langkah pihak yang mendukung pembunuhan Vina dan pendukung gugatan Muller sudah dilakukan. Sekarang waktunya pihak yang kontra pembunuhan membuktikan bahwa penyebab kematian Vina adalah kecelakaan atau sebab lainnya. Juga pihak yang kontra gugatan Muller membuktikan bahwa sengketa lahan Dago adalah kolusi saling gugat. Bukan gugatan Muller, tapi sandiwara penggugat dan oknum tergugat. Tidakkah kita punya nurani dan logika bahwa kondisi dan penyebab adalah hal yang berbeda? Ojam fawas, dengan menyatakan pembunuhan dan gugatan saja, itu Anda sudah tidak netral. Katakan kondisi awal, jangan katakan penyebabnya, yaitu kondisi kematian dan kondisi sengketa lahan. Maka, waktunya pembuktian kecelakaan Vina atau lainnya, dan pembuktian kolusi saling gugat antara penggugat dan tergugat. Pemerintah, hakim, dan rakyat Indonesia harus adil. Jangan samakan kondisi dengan penyebabnya. Cek info Nawisan Kurma versi Kampung Cirapuhan. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos, dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023 dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya. Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika? Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma.
Hari ini kita akan membahas tentang pemicu pembunuhan, kerusuhan antara TNI, Polri, dan warga. Mari kita simak informasinya. Pada tahun 2008 dan 2009, mafia tanah menyewa truk TNI untuk pembuangan galian Hotel Wirton area sekitar 1 hektar. Bulan April 2012, penyerobotan lahan Pak Bagio dan warga kampung Cirapuhan seluas 200 meter. Anehnya yang dilaporkan polisi adalah korban oleh mafia tanah Iwan, Asep dan jaringannya. Warga Cirapuhan dihalangi dan diintimidasi membuat surat tanah dan PBB. Tanggal 31 Mei 2023, warga kampung Cirapuhan mengalami kekerasan main hakim sendiri di Dago Elos, yang menyebabkan korban jiwa. Pada tanggal 15 Agustus 2023, terjadi dampak kerusuhan akibat demonstrasi warga. Itulah informasi terkini tentang pemicu pembunuhan dan kerusuhan antara TNI, Polri, dan warga, karena tekanan sosial dan mafia tanah Dago. Tahun 2008 hingga sekarang lapangan umum jadi berantakan dan tempat sampah. Tahun 2016 hingga sekarang mafia saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Pemerintah mohon membentuk tim independen. Pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Berdasarkan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni perumahan tanah yang baik, dan kami telah lakukan bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat masalah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini, bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal, yaitu yang bernama Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlahnya sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada yang sudah terdata adalah sebagai pemamah hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut-menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang hidup di tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Republik Simongan sebagai fakta yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didisklaimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berponding atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas NU Perpeli nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau perluasan berdasarkan SK dari NPT Republik Magdalena dan Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas yang menurut Perpeli atas nama NPT Republik Magdalena dan Simongan seluas 47.346 meter persegi terletak di Blok Dago Cirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan yang terletak di Blok Dago Cirapuhan, Kelurahan Kecamatan Jombang, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik
atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggarap penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UP atau 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pasal nomor 40, bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarapan berdasarkan bukti surat legal status dan nomor kode atas nama NPL Geografi Simungan, Material dan Simungan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas N-Nom nomor kode 3744164626467 sebagian 647 dan sebagian dari sisa N-Nom nomor 3742 atas nama NPT Geografi Simungan yang terletak di Blok Dago Sirapuhan, Budado, Kecamatan Soblong, Kota Bandung. Penggarap, pemilik hak garap atas nama Didi Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala penggarap adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1. Kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elo 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Alos 4 RW 02 status kaum duafa juga tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana nih Ramana Asep Mamun mohon terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu dianggar we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di silas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon kemarin teh di dieu ku ieu dijual ke Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui